Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali di channel Radita Mase. Kali ini kita berjalan-jalan ke arah timur, yakni ke Banyuwangi Park. Perjalanan kali ini dimulai dengan naik kereta api Pandanwangi dari stasiun Jember sampai stasiun Banyuwangi Kota. Untuk harga tiket kereta api Pandanwangi Rp8.000 per orang, dan tiket ini cepat habis, jadi sebaiknya lakukan pemesanan H-7 sebelum keberangkatan. Dan perjalanan selama 2-3 jam ini dimulai dari pukul 5:10 sampai pukul 7:31. Selama perjalanan, mata kita akan dimanjakan oleh hamparan sawah yang luas membentang sejauh pandangan dan megahnya pegunungan. Perjalanan ke Banyuwangi Kota ini juga melewati terowongan yang panjang. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Perjalanan akan kita lanjutkan dengan menaiki Grab. Sambil menunggu Grab datang, kita bisa selfie di stasiun Banyuwangi Kota ini. Sebelum menuju ke Banyuwangi Park, kita akan menuju ke salah satu warung legendaris yang katanya wajib dicoba, namanya Warung Pangklang Asri. Lokasinya ada di Jalan S. Parman nomor 3 di daerah Sobo, Banyuwangi. Warung Pangklang Asri ini buka setiap hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 18 malam dan menawarkan berbagai jenis menu seperti rawon, soto, pecel, dan juga nasi rames. Menu andalan di sini itu rawon, kuahnya hitam pekat, dagingnya empuk banget, bumbunya gurih dan sedikit manis. Ini sih juara banget dan harganya mulai Rp25.000 per porsinya. Untuk sobatku semuanya, kalau datang ke Banyuwangi jangan lupa mampir ke Warung Pangklang Asri. Setelah mengisi perut, saatnya kita menuju ke Banyuwangi Park yang ada di daerah Dadapan, Kabat, Banyuwangi. Pintu masuknya sangat asri sekali ya. Dan sobatku, kalau misalkan kalian ingin menginap di Banyuwangi saat kalian mengunjungi Banyuwangi Park, gak usah bingung, karena di sebelahnya ini ada hotel yang sangat dekat sekali lokasinya dengan Banyuwangi Park. Begitu masuk di area Banyuwangi Park, kita akan disambut dengan desain gerbang yang unik sekali, yang terinspirasi dari omprok, yaitu mahkota penari gandrung khas Banyuwangi. Ada 2 macam tiket yang ditawarkan oleh Banyuwangi Park, yaitu Rp30.000 untuk tiket reguler dan Rp50.000 untuk tiket terusan. Oh ya sobat, sebelum ke Banyuwangi Park ini, aku sudah membeli tiket voucher yang ditawarkan oleh karyawan Banyuwangi Park kepada masyarakat. Jadi yang seharusnya aku membayar Rp250.000 untuk 5 orang, aku hanya membayar Rp125.000 saja karena aku menggunakan tiket voucher ini. Tetap stay terus di video ini ya sobat, karena kita akan explore semuanya. Setelah melewati pintu masuk Banyuwangi Park, kita akan disambut dengan berbagai koleksi kostum Banyuwangi Ethno Carnival. Selanjutnya kita masuk ke Ijen Geopark. Begitu masuk, vibes-nya langsung gelap dan kita disambut dengan lighting biru. Warna biru ini terinspirasi dari fenomena Blue Fire di Kala Ijen. Di sini kita bisa belajar tentang terbentuknya Kala Ijen dan proses geologi yang berlangsung selama ribuan tahun. Miniatur wisata yang lainnya adalah miniatur wisata laut yang merupakan pusat konservasi terumbu karang, penangkaran hiu jinak, serta pusat konservasi penyu. Bahkan ada juga pantai yang sangat populer untuk surfing.
Ini adalah miniatur tempat wisata Dejawatan yang menyuguhkan keindahan pepohonan Trembesi. Next time aku mau ke sana. Tunggu video aku selanjutnya ya, berwisata ke Dejawatan. Ini adalah miniatur Taman Nasional Baluran yang merupakan kawasan konservasi alam dan habitat alami berbagai satwa liar seperti rusa dan banteng. Selanjutnya, kita akan melihat rumah adat khas Banyuwangi, yaitu rumah adat suku Osing atau yang dikenal dengan Umah Osing. Ciri khas rumah ini biasanya menggunakan bahan kayu dengan bentuknya yang sederhana dan memiliki 4 tiang utama. Strukturnya unik karena tidak menggunakan paku besi, tetapi memakai pasak kayu. Jadi, rumahnya bisa dibongkar pasang. Pernah nggak sih kalian belajar sains tapi sambil main dan seru-seruan? Science Center adalah wahana edukasi utama di Banyuwangi Park yang fokus pada belajar sains dengan cara interaktif dan menyenangkan. Di sini kita bisa mencoba berbagai eksperimen seru, mulai dari konsep gravitasi sampai simulasi listrik. Salah satu yang paling menarik adalah alat musik berbasis sains, yakni harpa laser, di mana kita bisa menghasilkan nada hanya dengan menyentuh sinar laser. Rasanya seperti sedang bermain musik dari masa depan. Ternyata sains itu bisa seseru ini ya kalau dipraktikkan secara langsung. Setelah puas mencoba berbagai eksperimen seru di Science Center, kemudian kita lanjut main air di Waterboom Banyuwangi Park. Anak-anak itu always happy banget kalau diajak bermain air, apalagi di sini kita juga bisa bermain futsal sambil basah-basahan. Dan serunya lagi, kita bisa menyusuri kolam dengan naik pelampung di wahana kolam arus. Banyuwangi Park juga menghadirkan wahana 4 dimensi. Di sini kita bisa melihat film petualangan bawah laut. Sekarang kita berada di labirin rumah kaca paling unik di Banyuwangi dan katanya nggak semua orang bisa langsung keluar. Ini tuh kayak perjalanan hidup, banyak pilihan dan tidak selalu lurus. Momen tersesat itu yang jadi seru karena memicu rasa penasaran dan tawa. Apalagi kalau datangnya bersama teman-teman dan keluarga. Nah, kalau di tempat wisata yang lain kita dibatasi hanya 1 kali untuk menikmati wahananya. Tapi kalau di Banyuwangi Park ini kita bisa menikmati wahananya berkali-kali tanpa ada batasan untuk menikmatinya. Misalnya nih, kita mau naik funjet 10 kali pun boleh. Mau mencoba bumper car berkali-kali pun juga boleh. Jadi kita bisa menikmati semua wahananya sepuasnya. Jadi kalau kesini saran saya pagi ya, supaya kita benar-benar puas menikmati semua wahananya. Dan untuk jam operasionalnya mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Alhamdulillah cuacanya sangat bersahabat, cerah sekali. Jadi kita bisa menjelajahi semua wahana yang ada di sini dan nggak ada alasan berhenti karena hujan. Palingan ya karena lapar. Tapi jangan khawatir, di sini banyak sekali food court untuk mengenyangkan perut kalian. Memang kalau berwisata di tempat terbuka seperti ini sebaiknya jangan di musim hujan ya, karena kalau di musim hujan selain kita kehujanan, biasanya beberapa wahana akan berhenti beroperasi. Nggak seru kan, sudah datang ekspektasinya bisa mencoba semua wahana, tapi gagal karena tiba-tiba turun hujan. Sebenarnya kemarin aku pengen banget nyobain wahana yang satu ini. Kayaknya seru deh naik go-kart keliling-keliling gitu. Tapi sayangnya permainan ini hanya untuk anak-anak. Jadi ya sudahlah, aku hanya bisa nonton anakku bermain wahana yang satu ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke wahana yang lainnya, yaitu Taman Lalu Lintas. Di sini anakku menaiki mobil dan berkeliling di taman lalu lintas ini. Di sini anak-anak akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas dasar, etika, dan tata cara mengemudi di jalanan dengan benar. Tempatnya sebenarnya di tengah-tengah, hanya sedikit tersembunyi. Jadi banyak pengunjung yang tidak tahu wahana yang satu ini. Jadi kalau kalian kesini, cari aja jembatan yang berwarna merah tadi, terus masuk aja, nanti kalian akan ketemu dengan wahana ini.
Ini dia Swinger, salah satu wahana buat kalian yang suka tantangan. Kita bisa melihat seluruh area taman dari ketinggian sambil berputar dan berayun. Lumayan deg-degan sih, tapi ini tuh seru banget. Aku aja sampai mencobanya berkali-kali loh bersama anak-anak, saking serunya. Tak terasa, setelah seharian mencoba berbagai macam wahana yang ada di Banyuwangi Park ini, jarum jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Artinya sebentar lagi Banyuwangi Park akan tutup. Jadi sekian dulu perjalanan kita hari ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Love you all and thanks for watching.